Selamat datang kembali di tutorial saya. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Blender ya, tentunya. Kemudian di sini kita melihat ada satu objek cube. Saya akan mengatur dulu, mengaktifkan fitur screencast key yang ada di aplikasi Blender. Nah, tekan N. Kemudian di sini saya sudah mengaktifkan add-on-nya ya. Jadi fitur screencast key-nya sudah bisa diakses melalui jendela ini. Nah, saya akan memperbesar dahulu gambar mouse-nya, juga memperbesar teks yang nantinya akan muncul jika saya menekan tombol-tombol di keyboard saya. Nah, gambar screencast key ini bertujuan agar Anda bisa melihat tombol-tombol yang saya tekan dan bagian mouse yang saya klik. Nah, setelah itu kita lanjut ke aplikasi Blender. Nah, untuk memasukkan gambar background-nya di sini tekan N saja, terus kita cari background image-nya, terus kita klik add image, terus open. Kita klik open dan kita cari tempat di mana kita menyimpan gambar background yang akan kita masukkan tadi. Nah, dan bow 2 kita open atau klik 2 kali juga bisa. Nah, kita pilih front ya, karena nantinya kita akan membentuk objek-objek ini dari tampilan depan. Nah, tekan numpad 1 dulu, tekan nomor 5 atau numpad 5 pada keyboard. Selanjutnya kita atur posisi gambar backgroundnya ini ya. Kita atur posisinya agar memudahkan kita untuk membentuk objek-objek yang kita buat nantinya. Nah, setelah posisinya sudah memungkinkan atau sesuai dengan yang kita harapkan, kita mulai membentuk ya. Kita atur dulu, saya mulai membentuk dari kepala dulu. Kita skala X ya, S terus X. Kemudian kita tambahkan satu objek yang akan kita buat sebagai bentuk badannya ya. Shift A, kemudian add untuk menambahkan, S untuk skala objeknya, G untuk grab, kita skala Z lagi, skala ke atas. Nah, kemudian kita atur posisinya. Nah, inilah fungsi dari gambar referensi ya, supaya bentuk yang kita buat nantinya tidak melenceng dengan objek yang sebenarnya. Nah, usahakan setiap Anda membentuk satu karakter harus memiliki satu gambar acuan atau gambar referensi. Usahakan Anda mendownloadnya dulu sebelum membentuk karakter agar hasilnya lebih sempurna. Nah, di sini kita akan menambahkan satu objek lagi, kita sisa duplikat, Shift D, terus kita atur posisinya, G untuk menggrab atau menggeser, S untuk skala. Mungkin untuk yang baru belajar ya, bisa melihat tutorial saya yang sebelumnya, dimana di sana saya telah menjelaskan dasar-dasar dari aplikasi Blender ini sendiri.
Di sana akan ya yang telah saya upload sebelumnya, menjelaskan tentang tools, fungsi-fungsi dari tools Blender. Ya, bagi pemula silahkan lihat tutorial saya yang sebelumnya. Untuk melihat gambarnya dari samping, kita sisa mengganti keterangannya di background image tadi ya. Kita atur bentuknya dari samping, setelah tadi dari depannya. Sekarang kita atur bentuknya nampak dari kanan. Kita seleksi dulu tangannya, kedua tangannya ya. Terus kita skala Y untuk skala depan belakang. Atur skalanya. Kemudian kita seleksi kedua kakinya. Nah, kita skala lagi. Ingat selalu melihat gambar referensinya agar bentuknya tidak melenceng dari bentuk yang sebenarnya. Di sini kita tidak akan terlalu detail ya, seperti di bagian kepalanya nampak pada gambar memiliki kita lihat di sini, ubah lagi menjadi front untuk menampak depan. Nah, kita bisa perhatikan di bagian gambar referensinya memiliki saklar di bagian kepalanya. Nah, di sini kita akan tidak akan membuat itu, cuma membuat objek saja, terus memberi tekstur. Nah, di sini kita akan memberikan menambahkan mengekstrud lagi ya di bagian di atas kakinya itu. Nah, pindah ke mode select modenya edge, terus kita extrude bagian depan dan belakangnya ya. Nah, setelah itu kita skala Y, begitupun di bagian sampingnya kita skala X. Nah, seperti itu. Jadi dia akan membaginya agak keluar ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat, kita bisa atur lagi, kita lihat lagi gambar referensinya. Nah, kita akan seleksi dulu bagian depan dan bagian belakang. Kita skala Y, S, terus Y. Nah, geser mouse, klik kiri. Kemudian bagian kiri dan kanannya kita seleksi juga, terus skala X. Kita skala X seperti itu. Nah, cukup. Saya rasa cukup ya. Kemudian kita hapus bagian face yang bawah pada kepalanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita sudah bisa lihat. Nah, maka akan nampak seperti itu dari bawah. Kita geser sedikit mungkin, ya. Selanjutnya kita beri dulu pengaturan, kita tambah pengaturannya.
terus generate bevel seperti itu untuk memperhalus ya, nantinya akan memperhalus sudut dari objek yang terlalu siku, terlalu tajam. Nah, kita akan memperhalusnya di add modifier tadi, setting, terus add modifier, kita pilih bevel. Nah, jika kita perhatikan di sini, kita akan tambahkan nilainya di sini. Nah, kita perhatikan bagian sudutnya ini ya, sudah nampak halus, namun kurangnya kita tambahkan lagi. Nah, seperti itu. Mungkin menggunakan cara sendiri ya, tapi di sini saya akan hanya menggunakan generate bevel, terus saya juga akan menggunakan solidify. Nah, ini tujuannya jika tadi bentuk dari ini tipis ya. Nah, jika kita menambahkan angkanya di sini, kita tambahkan nilainya. Nah, nampak pada gambar ini sudah menjadi tebal. Nah, seperti itu. Kita beri nilai 220 mungkin. Ya, itu cukup. Kemudian kita akan mengatur bagian-bagian lainnya seperti ini ya. Bagian tangan. Jika kita perhatikan di gambar referensinya, gambar acuannya, bagian tangannya itu nampak terbelah seperti kardus ya. Nah, kita atur dulu yang bagian ini, bagian badannya. Kita beri generate array, terus nilainya kita kurangi semua dulu. Nah, terus kita tambahkan sedikit-sedikit. Tambahkan agar sesuai dengan bentuk kepalanya. Terus kita beri segmennya 5. Nah, ini cukup mungkin ya. Selanjutnya kita tambah solidify-nya agar yang tadinya tipis menjadi tebal. Nah, seperti itu. Sudah mirip kardus. Iya. Tekan Ctrl R. Nah, seperti itu. Maka muncul garis pembelah. Kemudian klik kiri ya. Kita akan hapus keduanya dulu. Ctrl Tab. Kemudian salah. Kita coba belah dulu. Nah, di sini kita belah, nampak terbelah sampai di atas ya. Kita undo dulu, Ctrl Z. Nah, kemudian kita akan hapus dulu dua face bagian bawah yang ini. Nah, kemudian kita berganti lagi ke mesh select modenya edge. Nah, kita seleksi dua edge ini, kita skala X ke dalam. Nah, seperti itu. Terus kita sesuaikan ya ukurannya. Sesuaikan dulu, ini agak rumit bagi untuk saat ini karena agak jauh. Nah, kita perdekat dulu. Kita lihat dari bawah. Nah, skala X kita atur di sini, skala X. Seperti itu mungkin ya. Kita akan menggrabnya ke bawah. Terlebih dahulu kita atur seperti yang tadi ya. Kita tambah pengaturannya bevel. Kemudian nanti kita tambahkan solidify-nya. Kita tambahkan dulu nilai bevelnya di sini. Nah, segmennya 5. Kemudian add modifier lagi, pilih solidify. Kemudian tambahkan nilainya di sini menjadi
Nah, segitu. Nah, ini belum kelihatannya, kita geser ke bawah. Kita grab Z, G, kemudian Z. Nah, ini sudah nampak ya, sesuai dengan bentuk aslinya. Ya, Shift D untuk duplikat, kemudian geser ke kanan. GX ke kanan dari objek ya, bukan ke kanan dari kita. Nah, untuk memberi kaki kanannya kita hapus juga bagian tangannya. Kemudian kita akan atur tangan yang kirinya saja. Kemudian nanti kita akan menduplikat ke tangan bagian kanannya. Nah, seperti itu. Ctrl R untuk belah. Nah, sudah nampak garis belahnya, garis pembaginya. Nah, kita akan hapus face bagian bawah seperti cara waktu kita membentuk kakinya tadi ya. Lagi, kemudian pilih edge. Nah, terus seleksi edge bagian kiri dan kanan bagian tangan ini. Terus extrude, tekan E, kemudian skala. Nah, setelah posisinya seperti itu, bentuknya seperti itu, kita beri pengaturan seperti bagian kaki, badan, dan kepalanya. Yaitu kita beri pengaturan segmennya. Setelah itu kita tambah pengaturan solidify. Kita beri nilainya di sini. Mungkin 150 tadi ya. Nah, kita coba lihat bentuknya. Kita menggesernya lagi ke bawah ya. Nah, kemudian kita akan menduplikatnya. Ingat ya, sebelum menduplikat usahakan kembali dulu ke tampilan depan. Nah, setelah posisinya sudah diatur seperti itu, kita akan mengatur nilainya. Dari sini ya, nilai kepalanya itu tadi 220, maka kita atur lagi nilainya di sini menjadi 220 untuk semua bagiannya. 220 bagian kakinya, 220, terus kaki yang satunya lagi 220. Nah, seperti itu. Kita akan unwrap ya masing-masing bagian dari karakter ini. Kita mulai dari kepala dulu. Kita ubah modenya menjadi cycle render agar hasil rendernya lebih nyata. Nah, tekan U untuk unwrap ya. Di sini kita bisa pilih tekstur. Nah, bentuknya seperti bola. Kita klik, kemudian kita ganti ke image tekstur pada bagian colornya. Kemudian kita akan pilih open, kemudian kita pilih akan membuka gambar teksturnya. Terus di bagian yang di bawah ini seperti gambar foto ya, kita pilih gambar yang tadi. Nah, di sini sudah nampak ya. Kita untuk lebih jelasnya kita bisa berpindah ke mode tekstur. Nah,
Di sini kita bisa mengatur vertex-vertex yang ada di bagian ini agar mendapatkan gambar tekstur yang sesuai. Nah, kita atur satu persatu vertexnya seperti itu. Biasanya kita akan membutuhkan sedikit kesabarannya untuk tahap texturing. Nah, karena kita harus menyesuaikan satu persatu agar gambar tekstur pada objeknya sempurna. Nah, kita akan mengatur satu persatu vertex ini. Kita sesuaikan dengan gambarnya. Nah, seperti itu. Kita ambil lagi vertex yang ini. Nah, sudah saya sebut tadi ya, bahwa proses ini butuh kesabaran. Mungkin akan saya percepat sedikit ya.
Nah, sampai di tahap ini kita sudah memberi tekstur untuk semua karakternya. Kita tutup jendela yang ini ya. Kemudian ini dari solid mode, kita coba lihat ke tekstur mode, viewport shadingnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan atur nah, Anda bisa lihat kita atur dulu 3D kursornya untuk menempatkan, nanti kita akan menempatkan titik itunya, titik objeknya, inti dari objeknya agar berpusat di bagian 3D kursornya. Kita atur dulu 3D kursornya, kita harus lihat dari samping, kemudian selanjutnya lihat dari depan. Nah, terus tekan Ctrl Alt Shift C, terus set origin to 3D cursor. Jadi kita mengatur masanya, originnya ke 3D cursor. Jadi kita akan memindahkan originnya itu, origin dari objeknya itu, dari bentuknya ke posisi yang kita inginkan, yaitu dalam hal ini 3D cursor ya. Nah, Ctrl Shift Alt C, kemudian kita pilih origin to 3D cursor seperti ini. Terus kita akan lakukan bagian kakinya. Kenapa kita harus memindahkan originnya? Karena origin, jika kita merotate, maka originnya itu akan berpusat dari sana. Objeknya itu akan berpusat putarannya dari origin itu. Nah, bagian ini juga jangan lupa ya, Ctrl Shift Alt C, terus pilih set origin to 3D cursor. Nah, jika sudah, kedua bagian tangan dan kedua bagian kakinya, sekarang kita atur bagian kepalanya. Kita akan pindahkan ke bagian, kemungkinan di bagian lehernya, jadi tepat di tengah-tengahnya. Lakukan seperti tadi, Ctrl Alt Shift C, terus set origin to 3D cursor. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jika kita mau rotasi, maka akan berpusat di origin tersebut. Selanjutnya kita akan mengubah nama-nama dari bagian-bagian karakter ini ya. Seperti, nah, kita masuk ke bagian objek. Nah, terus objek yang gambar kubus itu kita ganti namanya dari sini. Kita ganti namanya ini dulu, badan ya. Kemudian ini tangan kiri, kemudian yang satunya kita rename juga tangan kanan. Kemudian bagian kepalanya kita beri nama kepala. Selanjutnya bagian kakinya kita beri nama juga ya. Bagian kaki ini bagian kaki kanan, kita beri nama kaki kanan, dan ini kita rubah jadi kaki kiri. Nah, setelah itu maka kita mendapati nama-nama yang berbeda agar kita memusatkan semua bagian ini kepada badannya ya. Jadi apabila badan kita pindahkan, maka semua bagian yang mengikat ke bagian badannya ini
ikut berpindah. Nah, kita bisa coba sementara. Nah, seperti itu. Kita coba bagian kakinya. Sebenarnya ini sama fungsinya seperti apabila kita ingin menganimasi ya, cuma ini tanpa armatur atau tanpa tulang. Nah, bagian ini ya nampak kelihatan kita ingin memberi tekstur juga, karena kita buka jendelanya ya, tambahkan jendela, terus kita edit lagi bagian ini, skala Y kemudian titik, seleksi 3 ini, skala Y kemudian titik, terus skala bagian kedua bagian ini, skala X kemudian titik, agar vertexnya sejajar. Nah, skala lagi yang ini, skala X kemudian titik. Jadi kita atur dulu, ketik S untuk skala, kemudian atur arahnya skala X atau Y seperti sesuai yang kita inginkan, kemudian titik agar sejajar. Dan kini kita akan menyesuaikan, menambahkan ini. Kita akan mengaturnya agar bagian tengahnya itu tepat di garis ya, supaya gambarnya menyerupai belahan pada tangan bagian atasnya. Terus kita atur lagi tangan bagian kanannya, bagian atas kanannya kita atur seperti tadi, skala Y titik, bagian ini juga skala Y titik, terus ketiga bagian vertikalnya skala X titik. Kemudian kita atur seperti tadi, A untuk seleksi semuanya, G untuk menggeser. Kemudian kita atur agar garis tengah itu tepat di tengah-tengah garis pada teksturnya, agar nampak seperti belahannya ya. Nah, seperti itu saya rasa cukup. Kemudian kita akan coba memberi ekspresi. Jadi kita mengatur bentuknya. Nah, sini kita sudah bisa mengatur ya. Nah, kita buka lagi background image-nya. Nanti kita akan tiru gerakan atau posisi dari background image. Kita geser dulu. Nah, kita rotasi seperti itu. Kita rotasi dulu X, R. Kita rotasi ke depan. Kemudian yang satunya ke belakang mungkin ya. Terus bagian ini sebaliknya. Nah, mungkin seperti itu ya. Bagian kepala kita putar sedikit, RZ kemudian RX, rotasi X. Kemudian bagian tangannya kita rotasi juga, rotasi Y. Kita atur rotasi Z lagi, kemudian rotasi X, rotasi Z, rotasi X lagi. Nah, kemudian tangan yang bagian kanannya kita rotasi X, kemudian rotasi Y seperti itu. Kita agak keluarkan sedikit, rotasi Y. Kemudian bagian kaki, oh ya, bagian ini ternyata ke depan, kita rotasi X. Nah, terus bagian satunya rotasi
X terus ke belakang kan. Kita atur kepalanya, kayaknya sepertinya kurang ke bawah. Mungkin seperti itu ya. Nah, setelah itu kita kunci dulu. Kita akan kunci membatasi transform lock. Jadi kita akan membatasi gerakan-gerakannya. Nah, bagian kepala dulu kita kunci lokasinya, lokasi dari objeknya, supaya tidak bisa bergeser lagi. Nah, jika kita buka kuncinya, kita bisa menggesernya. Nah, jika kita kunci di sini, maka objek kepalanya tidak bisa bergeser lagi. Terus kita kunci juga skalanya agar skalanya tidak berubah ya. Terus bagian tangan kita kunci lokasi, kita kunci skala. Ingat ya, jangan kunci rotasi agar kita bisa merotasi bagian-bagian itu. Kecuali bagian badan. Nah, diatur seperti itu. Bagian kaki ini kita hanya mengaktifkan rotasi X, sehingga jika kita ingin merotasi bagian yang lain maka hanya aktif rotasi Z-nya. Kemudian bagian ini bisa ke seluruh rotasi ya. Nah, seperti itu. Kita akan memberi objek lantai. Terlebih dahulu kita akan memposisikan 3D cursornya ke tengah. Kemudian kita geser, cukup seleksi badannya saja. Kita kunci dulu skalanya. Kita geser ke atas. Nah, maka semuanya akan ikut. Kita tambahkan objek plane di sini. Nah, kemudian kita atur kameranya mungkin ya. Tekan numpad 0 untuk kamera. Terus centang di bagian lock kamera to view agar bisa mengatur posisi kamera dengan mengatur layarnya. Selanjutnya kita edit bagian plane ini, masuk ke mode edit, terus seleksi 3 vertexnya, terus grab Z, grab ke atas. Kita atur posisi lampu ini ya. Seperti ini. Kita atur lampunya agar berada di sini. Nah, kita atur world-nya, kita naikkan agar tidak terlalu gelap. Kemudian kita akan coba merender. Kita atur resolusinya 1366 kali 768. Kita ubahnya di 100%. Terus light pad-nya ini tidak usah kayaknya. Kita tambah saja 8 points. Kemudian bagian performa kita centang semuanya. Performance kita centang semua. Terus tekan F12, kita lihat ya hasil rendernya akan seperti apa. Ini masih di hasil render sampel ya. Jadi hasil rendernya tidak terlalu sempurna. Jika kita ingin menyempurnakan hasil render, maka di light path kita bisa mungkin mengubahnya ke direct path. Kemudian di bagian lainnya kita pilih final. Bagian shadingnya kita pilih final untuk hasil akhir yang
hasil rendernya seperti itu. Kita save dulu ya, kita save dulu. Kita beri nama Danbo, terus kita simpan di sini, save blender file. Nah, hasil rendernya seperti ini. Ini masih render standarnya, masih render percobaan. Kita save. Nah, sekian dulu tutorial ini. Terima kasih telah menyaksikan.